Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la nikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dirahmati oleh Allah, Kang Asep Khairul Ghani, panggilan apanya Kang Asep, Bapak Putra Andes Asep Khairul Ghani, psikolog. Semoga bersama keluarga yang hari ini harus sekali lagi di Hotel Santika Tasikmalaya. Semoga sehat, penuh keberkahan dan kebahagiaan di malam yang indah ini. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, di mana saja berada, semoga sekeluarga juga sehat, penuh keberkahan di malam penuh rahmat Allah ini, karena kita semuanya sedang fokus untuk mengkaji, mencerahkan diri kita di era pandemi yang belum usai ini. Semoga keberadaan kita semua mendapat rahmatnya hingga yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini Kang Asep untuk sekian kalinya bisa bergabung dengan kita yang malam hari ini membuat tema bagaimana mengelola 8 aspek pribadi kita ini agar tangguh menghadapi tekanan-tekanan pandemi yang semua di antara kita saat ini masih sangat-sangat merasakan, dan pandemi ini kelihatannya kurvanya naik kembali, bukan malah surut, malah tambah larut, sehingga mengharuskan kita untuk lebih hati-hati, untuk lebih waspada lagi, karena klaster-klaster baru bermunculan. Oleh sebab itulah, kita selalu bermohon, ya Allah, hanya Engkau-lah yang bisa meredakan pandemi ini dan sekaligus mengakhirinya. Akan tetapi kalau kita sebagai hambanya tidak patuh diri, tidak memenuhi sunatullahnya, ya tentu susah. Maka marilah kita terus mencoba untuk memperbaiki performa diri kita dalam menghadapi COVID ini, agar dari diri kita masing-masing tidak memunculkan klaster-klaster baru sehingga menjadikan gara-gara di sekitar kita makin merah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita diingatkan bahwa pandemi ini adalah musibah. Idza asabatum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita terkena musibah, yang kita deklarkan pertama kali adalah mengatakan inna lillah. Semuanya itu adalah lillah, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya ilahi, kepadanya kita kembalikan. Deklarasi itu tidak hanya cukup dikatakan begitu. Deklarasi itu marilah kita ikuti dengan tindakan. Kalau semuanya milik Allah dan dikembalikan kepada Allah, dari Allah dan kembali kepada Allah, lantas apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan menghadapi pandemi ini kayak apa sih Allah dan Rasulnya mengajarkan? Dan ilmu pengetahuan mengajarkan, nanti Kang Asep akan meramu ilmu pengetahuan mengajarkan kepada kita. Kalau tidak, pemirsa sekalian, nggak akan selesai-selesai. Ya Allah, hentikanlah, cabutlah pandemi ini, tapi kita tidak menyelesaikan seperti bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan untuk menyelesaikan pandemi ini. Jaga jarak, ya, pakai masker,
iya. Cuci tangan, iya. Ketangguhan pribadi kita tidak dilatih. Fisik kita tidak dilatih. Dari mana? Kalau hanya cuman itu saja. Nah, karena seperti insya Allah panjang lebar akan bisa mengedukasi kita bersama, mengajak kita bersama untuk supaya kita bisa tangguh. Karena saudara-saudara kita telah banyak yang sudah mendahului kita dan kan sudah banyak yang sembuh dari sakit, keluar dari kesakitan yang sangat dasar, dan bahkan sekarang juga banyak yang sedang menderita sakit. Oleh sebab itu, marilah kita semuanya mengantisipasi diri kita. Maka di ayat 156 tadi diteruskan oleh Allah di 157, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ulaika alaihim, mereka itulah orang yang mendeklarkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan berpikir serius bagaimana Allah dan Rasulnya mengajarkan kembali kepada Allah itu. Maka mereka itulah kata Allah alaihim sholawat mir rabbihim. Baginya adalah keberkahan, ampunan. Sholawatun itu adalah jamaknya dari sholat. Maka para ahli tafsir menyatakan sholawat itu tidak ada yang lain adalah ampunan. Sementara itu yang bisa dipahami atau keberkahan. Dan bahkan Allah menambah warahmah dan rahmat Allah. Orang yang selalu kembali kepada Allah dan mencari apa sih Allah mengajarkan dalam situasi seperti ini. Kalau kita tidak banyak belajar, ya pandemi ini lewat begitu saja. Tidak ada hikmah besar yang bisa mendewasakan kita, yang bisa mengedukasi kita, yang bisa mencerahkan kita untuk lebih takarub kepada Allah. Karena dengan situasi begini ini kita mestinya menambah introspeksi kita. Wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah yang bisa ngambil pelajaran itu adalah orang-orang mendapatkan petunjuk. Karena merasa mendapat kenaikan identitas di hadapan Allah. Mendapat kenaikan predikat di hadapan Allah. Sehingga pandemi ini, ya Allah, alhamdulillah kami masih bersyukur bisa belajar banyak dari pandemi ini. Ya Allah, untuk itu bimbinglah kami agar tetap bisa mengambil hikmah-hikmah besar ini dan selamatkanlah kami sekeluarga dan kaum muslimin muslimah yang hadir di acara kajian ini untuk selalu bersama. Supaya kita tidak seperti yang disindir oleh Bimbo dalam lagunya itu. Sebetulnya ayat yang dipakai menyindir itu adalah ayat yang garang, tapi Bimbo menyanyikan dengan sangat merdu, seakan-akan kita menikmati lagu itu, tapi padahal itu adalah dari ayat yang sangat-sangat Allah, agar kita jangan menjadi oleh orang yang lalu lalai. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Punya mata tidak bisa melihat, punya hati tidak bisa memahami, punya telinga tidak bisa mendengar. Hal-hal yang maslahat, hal-hal yang benar itulah yang mestinya menjadi pelajaran utama bagi kita. Bagi Kang Asep, mungkin pandemi ini tidak terlalu berat. Karena Kang Asep punya sejarah yang sangat dasar. Ketika masa kecilnya, beliau pernah diculik oleh gerombolan-gerombolan yang memusuhi ayahnya. Mungkin kata para gerombolan itu tidak bisa rotan pun akar jadi. Kalau ayahnya tidak bisa diculik, ya anaknya yang diculik. Nanti Kang Asep bisa cerita banyak itu. Biasanya Kang Asep ceritakan bagaimana menderitanya semalaman diikat di dalam
kandang kambing, yang dibibisi kambing, dibeoli kambing, yang jilat kambing pada malam hari. Demikian pengantar saya, mohon sepenuhnya untuk Kang Asep. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, saya berterima kasih kita bisa berjumpa kembali dalam forum yang dikelola oleh Mulia Institute. Dan saya pun mohon bantuan doa dari rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang berada di dalam kajian Ahad malam, untuk minta doa. Ini adalah pendidikan untuk putra Pak Sultan, yaitu Hafiz, yang sedang mengalami sedikit musibah berkaitan dengan kesehatannya. Jadi semoga dengan doa dan dukungan kita semuanya, sahabat kita yaitu Pak Nabi Dr. Muhammad Sultan bisa segera pulih kembali ke dalam kesehatannya semula. Terima kasih, Kang. Alhamdulillah. Jadi mari kita membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Ya, sahabat-sahabat sekalian, pada beberapa pertemuan minggu sebelum ini, saya pernah diminta oleh Pak Sultan untuk membicarakan tentang bagaimana kita mengelola stres. Jadi memang dalam waktu yang sangat singkat itu adalah saya hanya bisa menceritakan adalah stres itu apa, kemudian di stres itu apa, kemudian bagaimana pengelolaan stres secara sederhana. Nah, dalam kajian kali ini sebenarnya adalah sambungan atau kelanjutan dari tema besar yang namanya stress management. Nah, jadi umumnya di antara kita adalah baru belajar mengenai sesuatu adalah kalau sudah terjadi masalah. Jadi kalau sudah terjadi masalah baru kita belajar sesuatu. Nah, saat ini adalah justru kita akan belajar kalau bisa sebelum masalah itu muncul. Nah, salah seorang tokoh psikologi namanya Virginia Satir untuk mengingatkan kepada kita semuanya untuk kita itu melakukan yang namanya self care. Jadi kita melakukan perawatan pada diri kita. Virginia Satir menggambarkan bahwa ada 8 tema yang perlu kita rawat berkaitan dengan diri kita. Nah, 8 tema yang perlu kita rawat ini nantinya ada kaitannya juga dengan 8 teknik yang ada kaitannya dengan pengelolaan stres. Saya sudah membuat materi dalam bentuk PowerPoint. Materi dalam bentuk PowerPoint itu sudah ada di kolom chat. Jadi silakan Anda download ya. Dan juga bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup Telegram, materi PowerPoint itu pun juga bisa diunduh dari grup Telegram. Dan materi ini pun sifatnya adalah right to copy ya, jadi right to copy. Jadi Anda boleh menyalinnya, Anda boleh mengeditnya, Anda boleh menggunakannya untuk kepentingan Anda sendiri. Jadi saya berterima kasih saja kalau Anda mau share materi-materi ini untuk dimanfaatkan lebih luas. Jadi tidak perlu meminta izin lagi kepada saya, Kang Asep ini misalnya mau saya apakan, nggak perlu lah. Jadi itu right to copy. Jadi tidak ada copyrightnya, tetapi right to copy. Jadi Anda boleh mengkopinya, mengeditnya, dan menggunakannya untuk kepentingan Anda. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentunya saja kita perlu mengenal gitu ya. Jadi kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan 8 itu. Jadi kalau sehingga kita paham nih 8 aspek itu apa saja kan begitu. Jadi kalau misalnya kita dalam aspek itu adalah yang pertama, Virginia Satir sendiri menggunakan istilah self mandala atau personal mandala. Self itu artinya diri, mandala itu artinya lingkaran. Jadi adalah ada tema-tema yang memang perlu diperhatikan, yang ada kaitannya berpusat kepada diri kita.
Dalam digambarkan, jadi ada 8 tema itu dari mulai nutrisi, intelektual, emosional, fisikal, sensorik, spiritual, interaksional, kontekstual. Nah, jadi kita 8 aspek ini penting diperhatikan, 8 aspek ini penting dirawat oleh kita. 8 aspek ini perlu mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan perawatan, kemudian juga mendapatkan kepedulian sehingga hidup kita ini menjadi imbang. Nah, keadaan distres itu menunjukkan bahwa sebenarnya ada ketidakseimbangan di dalam 8 aspek ini. Nah, karena itu mumpung saya sendiri melihat pandemi ini sendiri netral saja. Jadi pandemi COVID-19 ini saya sih pandang netral saja. Netral ya sangat tergantung bagaimana kita menyikapi gitu ya. Sama aja dengan sakit. Sakit bisa kita pandang sebagai sesuatu yang menakutkan, bisa kita pandang sebagai hal yang biasa, kembali sangat tergantung kembali kepada kita. Nah, yang dinyatakan oleh Phil Satir itu kenapa 8 ini perlu keseimbangan? Karena yang diinginkan adalah kesehatan yang paripurna, kesehatan yang total, kesejahteraan yang total. Jadi sehat zahir batin, ya sehat fisik, sehat psikis, sehat spiritual. Jadi total health well-being inilah yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Apalagi di dalam ajaran agama kita, di dalam ajaran Islam, jelas sekali gitu berdasarkan doa ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi bagi kita semua adalah yang namanya hasanah itu atau kebaikan itu adalah tidak hanya nanti di akhir. Jadi kita berharap bahwa dimulai dari saat ini pun kita mendapatkan hasanah. Nah, untuk mendapatkan hasanah yang sifatnya lengkap tadi, maka mau tidak mau keilmuan itu adalah memang membahas di dalam tema-tema ini. Nah, kalau kita misalnya saja meminjam kalimat-kalimat dari turos, ahli, misalnya dari mulai Al-Kindi, Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, kemudian Ikhwanus Sofa, gitu ya, kemudian juga Ar-Razi misalnya saja, maka penting bagi kita melatih seluruh nafs kita. Jadi dari mulai nafs atau ada diri nabati kita perlu kita latih, diri hayawaniyah, diri emosi kita perlu kita kelola. Kemudian satu lagi adalah diri rasional kita yang perlu kita kelola. Nah, sehingga seluruh diri ini adalah benar-benar kita perhatikan, kita pedulikan. Dan diri rasional itu kalau kita menggunakan pendapat-pendapat para filosof muslim tadi adalah perlu menjadi pengendali atas diri nabati kita dan diri emosi kita. Karena bukan dibalik gitu, kita ini justru menjadi dibajak oleh diri hayawaniah kita atau oleh diri nabati kita. Nah, karena itu di dalam total health well-being ini Virginia Satir mengatakan berikan kepada tubuh perawatan, perhatian, olahraga, dan cinta. Kemudian kembangkan intelek dengan belajar. Nah, intelek ini nantinya adalah berkaitan dengan kognisi. Nah, dan ini adalah berkaitan dengan tema-tema para filosof muslim tadi bahwa rasionalitas itu juga perlu diasah. Khususnya di era pandemi ini, khususnya di era netizen ini, di era digital ini, di mana yang namanya boleh dikatakan isi-isi media sosial itu mungkin ada beberapa penelitian terakhir di kalangan para peneliti yang meneliti kurang lebih sekitar lebih dari 80% itu temanya hoax. Nah, untuk membedakan hoax dan bukan hoax itu hanyalah bisa memungkinkan bagi orang yang rasionya dilatih. Jadi bagi orang-orang yang malas melatih rasio, maka peluang dia menjadi penikmat hoax dan kemudian menjadi evangelis atau pendakwah hoax menjadi besar. Nah, ini tantangan bagi kalangan muslim sebenarnya. Jadi memalukan gitu kalau kalangan muslim justru menjadi objek dari orang-orang para buzzer yang membuat berita-berita hoax dan kita menjadi penyebarnya. Para buzzer itu sendiri nggak di dalam tema-tema kayak gitu, dia mah nyaman-nyaman aja. Ya semakin banyak memviralkan meme yang dia buat, ya semakin dia banyak uang gitu.
Nah, kemudian yang ketiga adalah akrab dengan perasaan sehingga mendukung, jadi bukan melawan. Jadi kita nih nantinya tema-tema emosi ya perlu kita kuasai. Nah, ini juga tema-tema yang cukup marak di era pandemi ini. Jadi banyak orang-orang yang emosinya nggak jelas, ya padahal dia mendapatkan BLT gitu ya, dia mendapatkan bantuan tunai. Bahkan kalau kita lihat bahwa gara-gara pandemi ini sebenarnya secara ekonomi dia relatif lebih banyak uangnya dibandingkan sebelum pandemi gitu. Sebelum pandemi nggak jelas gitu, nggak dapat uang misalnya per bulan berapa. Tetapi banyak orang-orang itu secara emosi menjadi galau nggak jelas. Kemudian merawat, pikirkan dan manfaatkan indera. Nah tadi jadi lagu Bimbo yang sebenarnya itu adalah digubah oleh Taufik Ismail, dan Taufik Ismail kemudian terinspirasi dari sebuah ayat di dalam surat Al-A'raf, yaitu ayat ke-179 ya. Di situ adalah penting sekali bagaimana orang mengenali indera dan bagaimana kemudian memanfaatkan indera. Dan di dalam ayat itu adalah orang yang tidak mampu memanfaatkan indera sesuai dengan fungsinya, dia diibaratkan sebagai binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Binatang ternak itu beda dengan binatang yang sifatnya binatang buas gitu ya, atau binatang-binatang yang memang liar. Binatang-binatang liar atau binatang-binatang seperti itu adalah dia mampu melakukan ragam tindakan berdasarkan kehendaknya. Sementara binatang ternak apapun ya disiapkan, makan disiapkan, minum disiapkan, kemudian bahkan melakukan hubungan seks pun dia harus disiapkan dulu gitu ya. Saya bisa mengatakan gitu karena saya peternak domba gitu ya. Jadi tahu persis gitu. Nah bedanya antara binatang ternak dan binatang liar. Nah karena itu kenapa di dalam ayat itu dinyatakan bahwa orang yang tidak memanfaatkan indera dengan baik, bagi dia berarti adalah lebih buruk daripada binatang ternak. Jadi binatang ternak itu yang tadinya adalah seakan-akan tidak berdaya karena apapun sumber daya datangnya dari luar. Dan kemudian juga di dalam ayat itu menjadi menarik. Naru jahannam itu kalau ayat itu dimulai dengan kalimat ancaman gitu ya. Jadi bahwa neraka jahanam itu diperuntukkan bagi orang-orang yang tadi tidak memanfaatkan antara lain panca indera. Nah kalau kita mencermati demikian, nggak usah nunggu di akhirat kelak. Sebenarnya orang-orang yang tidak memanfaatkan inderanya dengan baik, tidak mampu gitu mengetahui dan memanfaatkan inderanya dengan baik, tidak mampu memanfaatkan apa yang penglihatannya, apa pendengarannya, apa penciumannya, apa perabaannya, udah jelas dia akan mengalami yang dalam bahasa sang sekerta dinamakan sebagai samsara gitu atau sengsara lah dalam bahasa Indonesianya. Itu udah jelas. Berikutnya adalah bangun hubungan yang harmoni, kenali cara pemecahan masalah, kenali cara mengatasi konflik, dan mampu membangun relasi yang kongruen dan sehat. Ini tentunya berarti menjadi penting bagaimana relasi sosial kita. Jadi kita penting silaturahim kita. Di pertemuan sebelumnya saya mendefinisikan ulang makna silaturahim itu bukan saya sekedar kenal nama Anda. Bukan saya sekedar tahu alamat Anda. Tetapi seseorang yang bersilaturahim itu adalah ketika sumber daya yang saya miliki dipertukarkan dengan sumber daya yang dimiliki oleh orang yang saya kenal. Sehingga saya adalah menjadi mitra yang akan mendukung kehebatan atau sumber daya yang dimiliki oleh orang yang saya kenal. Demikian pula orang yang kenal dengan saya juga adalah dia dalam menjadi mitra pendukung saya dalam seluruh sumber daya yang saya kenal. Sehingga dengan demikian maka efek silaturahim seperti yang dinyatakan hadis adalah akan meningkatkan kesehatan, akan kemudian memperbanyak rezeki, akan memudahkan orang menjadi lebih sehat. Itu jelas kalau misalnya silaturahimnya diartikannya adalah bahwa ada pertukaran sumber daya, ada pertukaran saling memberi, ada pertukaran wawasan, ada pertukaran kemudian juga keahlian di sana. Nah kemudian kebutuhan nutrisi berikan. Jadi setiap tubuh itu kan unik. Jadi kita memerlukan nutrisi gitu. Ada nutrisi tertentu yang dibutuhkan oleh tubuh tertentu. Kemudian cari ruang tempat Anda hidup dan bekerja dengan cahaya
bunyi atau suara, suhu, penerangan, warna, kualitas udara, dan ruang yang mendukung kehidupan. Nah ini jadi tubuh kita sendiri sebenarnya memiliki sensor yang baik. Ya. Jadi kalau Anda datang ke sebuah tempat dan Anda merasakan tidak nyaman, Anda itu mempunyai kemampuan, diberikan kewenangan sebenarnya pada diri Anda sendiri untuk mengatur ruang. Ya, supaya cahayanya relatif lebih nyaman, supaya ruangannya lebih sejuk, supaya tubuh Anda pun nyaman di situ gitu. Jadi memindahkan, mengotak-atik, menata itu adalah juga hal yang penting gitu. Sehingga ruang atau yang dinamakan sebagai konteks ini juga atau lingkungan ini juga adalah bisa Anda atur. Jadi kalau misalnya kita tahu rumah kita bocor, ya kalau cuma sekedar mengeluh saja ya berarti Anda tidak mampu menata ruang. Tetapi kalau Anda misalnya karena tahu rumah bocor, kemudian Anda ambil ember, ya, kemudian untuk sekedar menada tetesan air dari bocoran, sebenarnya juga kan belum komplit. Yang benar barangkali, ya Anda cari sumber bocornya di mana, kemudian Anda lihat, oh ternyata ada genteng patah, dan Anda mengganti genteng sehingga bocornya itu menjadi tertutupi, dan tertutupinya adalah sempurna. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar saja. Nah jadi mengelola ruang juga ini keterampilan yang perlu kita latih, kita buat. Banyak orang yang ngerasa rumahnya tidak nyaman, sesak, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa-apa. Bisa jadi sesaknya itu karena terlalu banyak barang, bisa jadi sesaknya itu karena kemudian tidak berbanding antara ruang dan barang yang ada, ya sehingga boleh dikatakan udara yang ada di ruangan pun adalah menjadi tidak imbang. Nah, tema-tema mengelola ruang, mengatur ruang itu sendiri penting kita perhatikan karena nantinya adalah akan berkaitan dengan kesehatan kita. Yang berikutnya adalah melibatkan diri dengan aspek spiritual. Nah, aspek spiritual ini tidak hanya diartikan dengan Anda memiliki agama apa dan Anda menjalankan ajaran agama. Tema spiritual ini adalah berkaitan juga bagaimana Anda memiliki misi hidup dan Anda menjadi bagian dari semesta. Karena kita muslim, maka kita akan merhatikan bahwa misi hidup kita otomatis menjadi Abdullah, dan otomatis juga adalah ajakan kita menjadi insan yang takwa. Nah, dan insan yang takwa itu udah jelas lah di dalam Al-Baqarah itu ciri-cirinya. Nah, sehingga kalau kita misalnya saja bisa totalitas seperti itu, maka insya Allah kesehatan kita ini kesehatan yang zohir batin. Kesehatan kita ini ya kesehatan yang lengkap dari mulai kesehatan jismani, kesehatan nafsani atau psikis, dan kesehatan ruhani. Nah, sehingga ada 8 aspek itu yang saya akan coba uraikan satu persatu. Tentunya saja karena waktu kita terbatas, ada beberapa bagian yang saya akan lewat, ada beberapa bagian yang saya akan berikan tekanan. Sehingga memungkinkan kita untuk melakukan ada diskusi atau ada tanya jawab. Supaya kita menjadi ada dialogis gitu ya, mungkin saya beri waktu dulu untuk moderator. Siapa tahu kalau ada pertanyaan ya 1-2 lah, silakan diselingi dulu sehingga nanti kita lanjutkan lagi ke materi. Terima kasih disampaikan. Sesuai dengan permintaan dari pemateri tadi, apabila ada pertanyaan, bisa kami informasikan bahwa pertanyaan bisa disampaikan melalui chat. Ada yang sudah raise hand. Silakan host, saya lihat Makatul Mukaromah mungkin bisa langsung saja bertanya, monggo. Oke, monggo Bu Makatul Mukaromah. Silakan. Mungkin di unmute host, silakan tolong minta di unmute ya. Silakan Ibu. Sudah. Assalamualaikum. Sudah di unmute. Waalaikumsalam. Ya. Saya ingin bertanya ini Pak Asep, ada 2 titik sebetulnya kan yang juga di dalam diri kita itu kan sebetulnya manusia itu tersusun dari 2 struktur sebetulnya kan, jasmani dan ruhani kan. Nah,
titik tekan di dalam kajian Kang Asep itu apa itu namanya stres ini segala macam, apakah sebetulnya itu yang dimaksud adalah pada titik tekan ruhani? Stresinya itu kan ruhani kan. Di dalam diri kita hanya bicara dua unsur aja, Ustadz. Satu jasmani, dua ruhani. Kalau jasmani itu kan sifatnya yang fisik ya, wilayah kajiannya kajian medis. Medis pun juga masih belum selesai untuk mengkaji namanya struktur fisik kan. Belum selesai. Apalagi yang sifatnya non fisik kan, seperti psikologi termasuk yang sifatnya ruhani. Karena itu juga wilayah yang lebih dalam lagi kan. Nah, saya ingin lebih dekat seperti apa ya sebetulnya ini maksud di dalam telah misalkan hipnoterapi yang dimaksud konsep diri itu hakikatnya seperti apa? Apakah yang dimaksud konsep diri ya ada 8 potensi diri misalkan ya. Konsep diri itu apakah sebetulnya yang bila ditarik lebih dalam ini mau mengatakan bahwa ruhani manusia, apakah seperti itu yang ingin disampaikan Ustaz Asep? Terima kasih. Karena ini sangat mendasar. Nah, itu satu ya. Kemudian saya tambah sedikit lagi ya. Tambah sedikit lagi ya. Bagaimana kita itu bisa satu aja ya. Ya. Maaf. Belajar sabar. Pak, cukup satu pertanyaan saja. Nah, jadi saya mengatakan tadi bahwa kajian-kajian saya tahu bahwa belum ada yang tuntas di muka bumi ini, Pak. Jadi kalau kita nunggu tuntas dulu, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Semua ilmu adalah pada hakikatnya adalah dalam perkembangan, ilmu psikologi dalam perkembangan, ilmu medik dalam perkembangan, ya, ilmu finance dalam perkembangan. Jadi sebenarnya kalau misalnya dalam kajian-kajian keilmuan, unsur di dalam Islam itu memandang bahwa manusia itu ada 3 unsur, Pak. Jadi ada unsur yang jismani atau fisik, ada unsur nafsani, psikis, dan ada unsur ruhani atau spiritual. Ya, jadi, nah di dalam Islam itu sendiri membedakan antara ruh dan nafs, beda. Jadi, ketika kita bicara tentang bagaimana konsep diri yang Bapak tadi tanyakan dalam kaitannya dengan hipnoterapi, konsep diri itu sendiri adalah kajian-kajian psikologi. Berarti kajian nafsani. Jadi para ilmuwan Islam itu mengkaji itu dengan ilmu an-nafs. Jadi Al-Ghazali jelas menggunakan istilah itu ilmu an-nafs. Jadi nafs adalah berarti titik tengah-tengah antara ruhani dan jasmani itu nafs. Ya, nafsani. Jadi ruh itu pada waktu jasad pada waktu orang misalnya saja di dalam hamil ya, maka di situ kan sudah ada basariah gitu tubuh manusia. Kemudian ditiupkanlah ruh ya kepada diri manusia. Nah, ruh yang menjasad atau jasad beruh ini adalah menjadi nafsani. Jadilah itulah kajian yang dinamakan sebagai diri. Jadi diri itu adalah berarti tubuh yang beruh. Ya, atau self itu adalah diri yang beruh. Psikis seseorang itu adalah diri yang beruh. Jadi kalau dirinya doang, tubuh jasmani saja tanpa ruh, ya bangkai namanya gitu. Tapi tubuhnya yang kemudian beruh itulah, di situ adalah kajian-kajian nafsani atau kajian-kajian psikologi. Nah, titik tekannya di mana? Kalau misalnya dari 8 aspek yang kita bicarakan ini, ya titik tekannya di aspek paling tinggi ya di aspek psikologi gitu ya. Nah, kita juga bisa saja mengkaji aspek-aspek ini lebih ruhaniah gitu ya. Cuman tadi di dalam tema-tema ruhaniah itu titik berangkat kita adalah dari aspek-aspek yang sifatnya psikis. Nah, kalau misalnya kita dari titik ruhaniah sebenarnya selesai saja, Pak. Ketika seseorang itu kemudian beriman kepada Allah, ketika seseorang itu kemudian dia beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada qada dan qadar, dan dia meyakini itu selesai, orang nggak ada yang stres karena innallaha ma'ana kelar gitu, udah selesai gitu. Cuman bagaimana membuat orang sampai ke yakin, bagaimana membuat orang sampai ke innallaha ma'ana, bagaimana membuat orang kemudian adalah bahwa apa yang diungkapkan tentang yakin, tentang iman itu adalah menjadi bagian dari diri orang yang bersangkutan.
Maka di situ kajian-kajian psikologi bisa ngebantu. Maka di situ ilmuwan-ilmuwan filosof Islam dari zaman Al-Kindi gitu ya sampai ke sekarang itu mengkaji di tema-tema how to-nya gitu. Jadi secara prinsip-prinsip sudah ada, sudah selesai di Al-Qur'an, secara prinsip-prinsip sudah jelas di hadis, tetapi how to-nya atau caranya tentunya saja perlu menyesuaikan dengan keadaan, dengan waktu dan tempat. Nah, kalau Anda bertanya tentang konsep diri, saya tidak akan menjawabnya menggunakan bahasa hipnoterapi. Justru kalau misalnya Anda nanyanya secara ruhani dan muslim, konsep diri muslim jelas yang diharapkan dari kemusliman adalah seseorang menjadi Abdullah, seseorang menjadi hamba Allah, seseorang menjadi insan yang takwa. Cuman cara menuju menjadi insan yang takwa ragam. Dalam setiap orang itu sendiri adalah akan mendapatkan ragam tantangan. Ragam tantangan datangnya dari mana? Nah, kalau kajian-kajian ilmu tasawuf atau misalnya saja kita lihat dari kajian-kajian keislaman berangkat dari ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu pada dasarnya di dalam diri setiap insan itu dia akan mengalami 3 kondisi diri. Atau kalau istilah kerennya mengalami 3 keadaan ego state. Nah, kita mengetahui ada istilah nafs al-amarah bisu. Nafs al-amarah bisu itu berarti diri yang dia dalam bagian dirinya itu memerintahkan kepada keburukan. Nah, jadi nafs itu diri kita sendiri. Jadi ada bagian-bagian diri kita yang memerintahkan kepada keburukan. Nggak usah jauh-jauh. Makan itu perilaku halal, tetapi makan berlebihan kan menjadi buruk. Makan itu perilaku halal, dan berpuasa juga halal, tetapi Anda berpuasa tanpa tujuan, kemudian juga tubuh Anda rusak, itu juga buruk juga gitu, seperti itu. Nah, kemudian sama nutrisi itu juga kan tema-tema diri ya. Jadi udah tahu misalnya saja bahwa kita ini sendiri kata dokter adalah asam urat. Nah, dikasih tahu juga ada makanan-makanan yang dilarang dan tetap saja nekat. Sebenarnya juga kan itu berarti kita melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya sendiri adalah al-amarah bisu. Jadi diri yang memerintahkan untuk melakukan sebuah keburukan. Nah, itu kalau kajian-kajian psikologi, diri yang begitu tuh namanya berarti ada bagian-bagian diri, ada ego set, ada kecenderungan diri untuk melakukan itu. Nah, kalau orang itu mendapatkan penerangan, mendapatkan wawasan, mendapatkan taklim, mendapatkan pembelajaran, mengikuti kajian, sehingga tercerahkanlah wawasannya. Nah, sehingga dia tahu, oh aku kemarin keliru, aku ini salah. Nah, diri yang melakukan penyesalan seperti itu karena sudah terterangi di dalam ayat Quran dinamakan sebagai nafs al-lawamah. Nah, itu juga bagian diri, itu kajian-kajian psikologi sebenarnya. Nah, kalau orang ini mampu kemudian dia menyesal karena melakukan penyesalan kemudian melakukan pertobatan, karena melakukan pertobatan kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang baik ya, yang sesuai tentunya saja adalah dengan tuntutan-tuntutan yang ada, maka dia mendapatkan ketenangan. Nah, diri yang tenang dan menenangkan inilah yang dinamakan nafs al-mutmainnah. Nah, kajian-kajian tentang diri ini kalau dalam bahasa psikologi simpel, setiap hari kita ngalamin semua itu. Bisa jadi pagi-pagi Anda jengkel kepada anak Anda, kemudian setelah jengkel Anda menyesal, kemudian Anda memeluk anak Anda bilang bahwa maafkan ya papa, tadi papa marahin kamu. Kemudian anak Anda pun memeluk, nggak apa-apa, habis saya juga nakal sih, habis aku juga bikin jengkel papa. Kemudian Anda berangkulan dengan anak Anda menjadi tenang, Anda menjadi tenang. Jadi bisa jadi yang namanya dari nafs al-amarah bisu pindah ke nafs al-lawamah, pindah ke nafs al-mutmainnah itu hanya jaraknya menitan gitu. Nah, tantangan kita di dalam beragama saya rasa adalah kita ditantang untuk mendawamkan, mengajegkan, berarti menyeringkan, membiasakan berada di dalam nafs al-mutmainnah. Saya rasa begitu. Jadi itu kajian-kajian psikologi, Mas. Jadi kalau misalnya kita lihat dari situ adalah kajian psikologi. Otomatis kajian psikologi ini juga adalah kajian yang tercermati dari ruhani. Jadi kalau kita bicara ruhani tanpa jasmani ya kita sedang tidak bicara di dalam diskusi ini.
Jadi kalau kajian-kajian Ahad malam ini, kalau saya cermati adalah kajian-kajian yang di dalamnya otomatis juga ada kajian rohani. Rohani yang ada di dalam jasad seseorang gitu ya. Nah, karena rohani yang ada di dalam jasad seseorang inilah, rohani yang menubuh ini, jadi ruh yang menubuh atau tubuh yang beruh ini, itu adalah kajian-kajian ilmu an-nafs atau kajian-kajian dalam bahasa baratnya, bahasa Inggrisnya adalah kajian-kajian psikologi. Dan kajian-kajian psikologi tidak ada cuma aspek psikologinya saja, pasti berkaitan dengan kajian-kajian yang sifatnya fisiologi atau kajian-kajian fisik. Demikian jawaban saya atas pertanyaan Makkatul Mukarromah. Saya duga perempuan, mohon maaf, ternyata pria. Nah, jadi kalau kita lanjutkan saja ke materi, nanti kita buka lagi pertanyaan biar agak seru aja ya. Nah, jadi boleh dikatakan berarti semua aspek yang 8 ini sebenarnya ya tadi kaitan kajian-kajiannya otomatis kajian jismani, kajian nafsani, kajian ruhani. Karena jadi menjawab pertanyaan Pak Makkatul Mukarromah, jadi karena yang namanya ketika kita bicara hipnoterapi, Anda tadi nanya kayak tadi, hipnoterapi ini Pak Makkatul Mukarromah itu adalah kajian lengkap jadi ya, karena di dalam fenomena hipnoterapi ada fenomena fisik, ada fenomena intelek di dalamnya, ada fenomena emosi di dalamnya, ada fenomena sense berarti indera di dalamnya, dan ada tema-tema yang sifatnya spiritual. Karena seringkali justru orang bisa menemukan diri sejatinya misalnya menggunakan teknik-teknik itu. Jadi hipnoterapi sendiri sebagai alat saja, Pak. Kalau misalnya di dalam kajian-kajian keislaman, wah banyak alat-alat lain gitu ya. Misalnya saja kalau kita misalnya saja mampu melakukan zikir yang baik, zikir yang tepat, sholat malam yang khusyuk, maka tema-tema itu juga adalah lebih dahsyat sebenarnya dibandingkan pendekatan-pendekatan hipnoterapi. Saya bisa mengatakan demikian karena saya melakukan penelitian-penelitian perbandingan gitu. Kalau misalnya orang hipnoterapinya tanpa melibatkan aspek rohani, hipnoterapinya misalnya saja aspek-aspek biasa saja. Hipnoterapinya melibatkan aspek rohaninya berangkat dari misalnya pengalaman klien yang bersangkutan. Beda Pak Makatul ya. Jadi relatif lebih dahsyat ketika misalnya dilibatkan aspek rohaninya yang tentunya saja sesuai dengan kepercayaan, keyakinan klien. Nah, sehingga bagi saya yang seringkali melakukan penelitian-penelitian kajian-kajian di pesantren, ragam pesantren, baik pesantren NU, pesantren Muhammadiyah, pesantren yang dikelola Al-Irsyad, pesantren Persis, jadi ragam ormas-ormas Islam, nyata betul gitu bahwa orang-orang yang mengelola aspek rohaninya, sejumlah aspek-aspek lainnya yang tujuh selain rohani juga terkelola, Pak. Gitu. Jadi misalnya gini Pak Makatul, misalnya banyak orang mengatakan itu orang-orang yang misalnya sholat malam kan kalau kita lihat berarti dia waktunya berkurang secara tidur. Tetapi karena mereka melakukan pembiasaan, tubuhnya pun menjadi mempunyai daya imunitas tersendiri. Apalagi kalau orang itu bangun malam, jam 2, kemudian dia mandi malam, di dalam tradisi-tradisi tasawuf ada yang dinamakan mandi tobat, dan itu adalah dilakukannya malam. Nah, kajian-kajian terakhir ya para ilmuwan yang bicara tentang fisiologi, tema-tema fisik itu ngelihat. Jadi jam 2 malam itu jam yang secara ketubuhan memang jam yang terbaik untuk melakukan detoksifikasi tubuh, untuk melakukan pengeluaran zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, karena itu tidak usah kaget misalnya kalau misalnya saja ada panti rehab yang menggunakan pendekatan adalah mandi jam 2 malam, kemudian di situ dilakukan tobat, sehingga di situ ada pendekatannya ya jismani, ya nafsani, ya ruhani. Nah, tantangan bagi kita, kenapa banyak orang yang mudah menjadi distres di saat ini, karena tadi tidak sempat melakukan pengelolaan atau barangkali ada beberapa aspek yang terlalu menjadi fokus, sementara aspek-aspek lain adalah tidak difokuskan. Nah, sehingga dengan demikian adalah jadi amrol gitu ya. Jadi misalnya kalau kita saja tidak nambah wawasan saja, maka peluangnya kita adalah akan ketinggalan. Sementara orang lain sudah di mana. Ketinggalan wawasan saja itu bisa menimbulkan gitu persoalan-persoalan emosional.
ketinggalan wawasan saja bisa menimbulkan persoalan-persoalan relasi. Karena kita barangkali dijauhi orang karena ngobrol sama dia nggak nyambung, dia kayaknya nggak baca tuh, nggak update gitu ya. Padahal kita kan misalnya kalangan ilmuwan, kita kalangan guru harusnya update terus wawasan-wawasan kita. Wah dia mah selalu nanya mulu, nanyanya udah gitu nanyanya naif betul gitu, bukan diskusi gitu. Antara nanya dan diskusi dua cerita yang berbeda. Ya, kalau diskusi kan memang ada timbal balik, kalau nanya doang ya nggak ada timbal balik. Nah banyak orang-orang yang beberapa aspek tidak dipikirkan itu juga menjadi mengganggu kepada aspek-aspek lain. Karena itu walaupun Virginia Satir bukan Muslim, tetapi banyak tema-tema spiritual yang dia bahas karena dia adalah Nasrani gitu ya. Kalau saya cermati betapa dia mengingatkan sejumlah orang adalah untuk yang memikirkan semua aspek secara imbang. Karena ketika orang tidak mengalami keseimbangan, orang mudah akan mengalami distress. Nah, sekarang saya akan membahas saja, berarti saya di dalam aspek-aspek yang sifatnya fisik, saya rasa sudah dibahas ya. Kalau saya mencermati, ada beberapa kawan-kawan saya, dokter yang sudah membahas tema-tema berkaitan dengan tema-tema fisik. Nah, tema-tema itu akan saya lewat saja. Nah, berarti apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah lingkungan. Lingkungan itu kontekstual. Nah, tidak sedikit banyak orang yang terjebak di dalam sebuah lingkungan yang buruk. Jadi misalnya saja lingkungannya pengap. Ya kalau misalnya Anda cuma ngeluh doang tanpa Anda melakukan perubahan, ya Anda akan stres terus gitu. Karena kenapa lingkungan pengap ini berpengaruh? Ya jelaslah, tubuh Anda membutuhkan oksigen, tubuh Anda membutuhkan udara yang segar, tubuh Anda membutuhkan juga masukan-masukan oksigen yang baik. Dan itu hanyalah akan mungkin kalau lingkungan Anda kelola. Jadi bagaimana cahaya masuk, bagaimana udara, bagaimana kemudian juga Anda bisa kemudian juga bergerak dengan bebas, itu adalah menjadi penting. Nah, jadi terutama rumah, terutama tempat tidur gitu ya. Jadi pastikan Anda justru adalah bisa mengelola, bisa menata tempat tinggal Anda di mana Anda adalah menjadi ruang nyaman Anda. Nah, jangan disepelekan gitu karena tidak sedikit menurut kawan-kawan saya dokter gitu, tidak sedikit banyak orang itu bermasalah karena dia adalah tidak mau, saya menggunakan istilah tidak mau mengelola lingkungan fisik yang sebenarnya itu adalah dia sendiri tahu bahwa itu adalah merusak atau mengubah dirinya ke arah yang lebih buruk. Jadi tema konteks ini adalah tema yang penting karena seseorang yang fisiknya buruk, ya peluang dia menjadi daya imunitasnya ambrol adalah besar. Dan seseorang dengan kesehatan yang buruk, ya peluangnya untuk mengalami gangguan-gangguan psikis adalah besar. Seseorang yang mengalami gangguan psikis, otomatis sebagiannya juga adalah aspek rohaninya juga terpengaruh. Nah, sehingga di dalam mencegah dan kalau kita supaya nyaman terhadap stres, berarti kita perlu bisa mencegah stresor yang tidak diperlukan. Banyak di dunia ini stresor itu. Suara berisik stresor, panas yang terlalu stresor, ruangan yang menggunakan memasang AC kemudian terlalu dingin sehingga Anda malah menggigil juga adalah stresor. Nah, kita bisa cegah gitu hal-hal seperti itu. Kalau kita nggak memerlukan, kenapa harus kita pakai gitu. Nah, kemudian ruang ini perlu kita tata, bunyi-bunyian yang datang perlu kita tata. Sama saja gitu kalau misalnya kita sedang Zoom kayak gini, kemudian ada misalnya sejumlah orang yang peserta Zoom, walaupun sudah diingatkan oleh host misalnya untuk mute gitu ya, malah di unmute, kemudian di situ rame-rame misalnya, itu kan mengganggu juga. Kemudian cahaya, nah jadi bagaimana pencahayaan ini juga memberikan pengaruh kepada kita gitu ya. Saya mendapatkan teguran gitu oleh Pak Sultan, Pak Kang Asep. Oh ya, katanya kalau Zoom itu memakai cahaya yang bagus gitu sehingga wajahnya kelihatan misalnya kayak gitu ya. Nah, sehingga ya karena saya ini berada di sebuah tempat ya sehingga saya coba cari-cari nih supaya wajah saya terlihat gitu dan cahayanya juga nyemprot ke wajah saya.
Suhu, nah ini juga tema-tema yang menjadi menarik. Kalau di dalam ayat Quran juga kan ada bahwa orang itu bisa terkena musibah antara lain oleh tema-tema lingkungan ini. Dan tema-tema lingkungan ini adalah menjadi tema-tema yang banyak sekali diuraikan di dalam Al-Quran gitu ya. Betapa bahwa orang bisa sengsara gara-gara lingkungan gitu, gara-gara lingkungan yang tidak terkelola. Nah, berarti karena lingkungan ini adalah kita berada bersama orang lain, maka penting sekali kita melakukan kerjasama dengan orang lain di tema ini. Kemudian nutrisi. Nah, nutrisi ini menjadi penting. Tubuh kita, tubuh saya dengan tubuh Pak Sultan memerlukan nutrisi yang berbeda. Karena tubuh saya bisa jadi adalah mengelola makanan itu dengan cara yang agak berbeda, berkaitan dengan paduan-paduan neurokimia di dalam tubuh saya yang bisa jadi juga beda dengan paduan-paduan neurokimia di tubuh Pak Sultan. Dulu saya bekerja dulu sempat di salah satu perusahaan multinasional, itu bergerak dalam bidang pabrik gula. Saya direktur HR pada waktu itu, dan saya punya bos, presiden direktur adalah orang Inggris. Si orang Inggris ini, dia sendiri adalah lulusan dari biokimia. Dan dia sarapan paginya cukup pisang kafendi saja. Makan siangnya, dia cukup hanya dengan 2 buah apel saja. Dan saya tanya, wah Anda kok bisa kayak gini nasihat? Kata dia begini, saya sudah melakukan penelitian, makanan inilah yang membuat saya memiliki energi yang cukup. Jadi kalau makanan ini dimakan oleh Kang Asep, gitu, oleh Asep Perugadi, belum tentu gitu. Bisa jadi Anda malah keracunan dengan ini, karena tadi paduan kimianya di tubuh Anda akan beda. Nah, jadi kalau kita ngobrol dengan ahli gizi, maka mereka akan memberikan saran kepada kita. Makanan apa yang bagi si Asep itu bisa jadi membuat bergairah, tetapi bisa jadi kalau makanan itu dimakan oleh Pak Sultan justru membuat loyo. Jadi artinya penting kita mulai mengenali nutrisi kita. Nah, presiden direktur saya tadi mengatakan begini, cobalah kamu melakukan penelitian terhadap diri kamu. Kamu hari ini makan apa, dan kamu kemudian setelah 1 jam dari makan itu, kamu ngerasakan apa yang dirasakan oleh tubuhmu. Apakah kamu merasakan lebih lemas, lebih lelah, lebih capek, atau justru sebaliknya kamu lebih semangat. Nah, mulailah kita mencatat antara apa yang kita makan dan apa efeknya kepada tubuh kita. Sehingga dengan demikian sebenarnya kalau kata presiden saya waktu itu adalah pada dasarnya kita bisa mengatur gitu suasana hati kita dengan apa yang kita makan. Nah, tema-tema ini kalau misalnya kita baca karya-karya Ar-Razi ya, yang memang Ar-Razi ini juga adalah dikenal sebagai filosof muslim yang ada kaitannya dengan tema-tema kesehatan, dan termasuk juga orang yang memperkenalkan bagaimana cara mengatasi atau cara mengelola diri ketika pandemi gitu. Ar-Razi ini jelas sekali gitu bahwa makanan di dalam karya-karya itu, makanan itu mempengaruhi psikis, makanan mempengaruhi perilaku rohani kita. Nah, jadi bahkan pada waktu seseorang sedang menjalani jalan rohani, maka dipantangkan makanan-makanan tertentu. Maka termasuk juga diharuskan makan makanan tertentu. Nah, ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu bioekonomi, biokimia gitu ya, itu sudah menjelaskan gitu temuan-temuan itu bahwa makanan tertentu akan mengeluarkan atau akan diolah tubuh menjadi mengeluarkan enzim tertentu, dan itu akan bisa jadi menjadi racun, atau bisa juga adalah memberikan efek-efek tertentu di tubuh. Nah, sehingga efek kimia di tubuh itu sendiri adalah mempengaruhi nantinya kinerja otak. Nah, kinerja otak ini nantinya akan mempengaruhi pikiran seseorang, emosi seseorang, arah ucapan seseorang atau tindakan seseorang. Nah, sehingga mungkin di dalam kajian-kajian yang akan datang, boleh saja itu Mulia Institute itu justru mengundang ahli nutrisi yang bisa menceritakan dari nutrisi itu kemana-mana. Menarik sebenarnya. Jadi makan tidak sekedar untuk makan. Jadi makan ini adalah untuk kesehatan jiwa, makan untuk olah pikir, jadi makan untuk kenyamanan hidup. Nah, berikutnya adalah kita perlu mengatur indera kita. Inilah yang
tadi misalnya saja dikutip oleh Pak Sultan dari lagunya Bimbo tadi. Nah, jadi di sini ada 5 indera ini dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita kecap gitu ya, apa yang kita sentuh, apa yang kita cium atau kita hidup menggunakan hidup kita. Jadi penting sekali merawat indera ini karena indera ini adalah sedemikian mahal, tak terbayarkan. Susahnya mengecap itu luar biasa gitu ya, indahnya mengecap itu luar biasa. Dan kita seringkali adalah justru baru menyadari mahalnya indera ini adalah setelah daya-daya indera ini hilang. Nah, jadi di kalangan-kalangan psikologi modern ya seringkali mereka melakukan latihan-latihan karena indera ini adalah pintu terluar dari intelek. Seperti itu juga dikaji oleh Al-Kindi, Ibnu Sina, kemudian Ar-Razi gitu ya. Maka ini adalah pintu luar ya, pintu luar menuju intelek, pintu luar menuju emosi. Maka otomatis ketika kita mampu melatih, merawat yang namanya panca indera ini dengan baik, maka otomatis dari titik pintu inilah titik paling awal kita untuk merawat kesehatan diri kita, merawat kesehatan mental kita, merawat kesehatan ruhaniah kita. Nah berikutnya kalau bicara fisik maka ya olahraga. Nah olahraga ini menjadi penting, menjadi orang ada gerak. Gerak ini menjadi menarik ya kalau misalnya saya punya teman, dia adalah seorang dokter dalam bidang olahraga. Dia mendapatkan doktornya juga dalam bidang olahraga. Itu melihat jadi gerak-gerik seseorang itu akan mempengaruhi apapun yang di dalam tubuhnya. Jadi bolak-balik itu. Gerak-gerik seseorang mempengaruhi neuron, sistem saraf mempengaruhi otak. Bolak-balik jadi otak kemudian nantinya mempengaruhi sistem saraf akan mempengaruhi otot mempengaruhi gerak. Jadi bolak-balik. Jadi kita bisa melakukan latihan bolak-balik. Fisik mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi fisik. Sehingga untuk mengelola emosi bisa saja dengan mengelola fisik. Gitu. Ada saya rasa sejumlah orang saya yakin tahu lah bahwa ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kamu merasa sedang marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Kalau masih marah juga, berbaringlah. Masih marah juga, wudulah. Masih marah juga, mandilah. Itu bisa jadi banyak orang yang hafal, tetapi kan orang tidak melakukan eksperimentasi tentang apakah hadis itu bisa ilmiah, diterangkan secara ilmiah. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu ada seorang kandidat doktor di Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tentang bagaimana mengubah fisik itu mengubah emosi. Bagaimana mengubah fisik adalah mengubah pikiran. Mengubah fisik adalah mengubah suasana hati. Nah sehingga berolahraga ini adalah bukan hal sepele. Nah karena kita Islam, Muslim, mohon maaf, sholat itu ada olah fisiknya, ada olahraganya. Wudu ada olahraganya. Pada waktu kita melakukan wudu, maka ada air membasuh tangan Anda, ada gerakan tangan Anda, dan gerakan tangan Anda itu sendiri, kalau menurut ahli-ahli akupunktur itu sendiri, ada titik-titik meridian yang terpijit dengan melakukan wudhu. Ada titik-titik meridian yang terpijit pada waktu kita misalnya membasuh muka. Ada titik-titik meridian yang terangsang ketika kita misalnya saja menghirup air untuk pada waktu ke hidung misalnya saja sebelum kita membuangnya. Ada titik-titik meridian yang terangsang ketika misalnya saja kita membasuh telinga, karena di situ kaifiahnya seperti itu. Nah, jadi kalau kita cermati seperti itu, berarti wudhu di dalam perilaku yang sebenarnya ada kaitannya dengan syarat dari kita melakukan nantinya relasi dengan Allah itu sendiri, ada gerakan-gerakan fisik, ada aktivitas fisik, ada olahraga fisik yang sebenarnya itu adalah mempengaruhi kesiapan tubuh kita, mempengaruhi kesiapan neurologi kita, mempengaruhi kesiapan otak kita untuk keadaan tenang dan menenangkan. Sehingga kalau orang wudhunya benar, insya Allah dari perilaku wudhunya itu saja sebenarnya sudah disiapkan diri ini menjadi tenang.
Apalagi kemudian kalau misalnya saja sholatnya pun khusyuk gitu ya. Maka di dalam sholat pun akan ada gerakan-gerakan gitu. Maka berarti otomatis bagi rekan muslim yang sholat, berarti otomatis dia mengolah gerak. Berarti otomatis dia mengolah fisik dia. Berarti kalau muslim yang udah nggak olahraga, nggak sholat, ya udah fisiknya berarti tidak terolah dengan baik. Gitu. Maka berarti menjadi masuk akal gitu kalau misalnya ada orang-orang yang mendawamkan sholat malam, mendawamkan sholat-sholat sunat, otomatis orang-orang yang bersangkutan secara fisik terlatih jauh relatif lebih banyak. Otomatis orang-orang ini pun kalau dia misalnya banyak karbohidratnya terolah oleh gerakan-gerakan itu. Nah jadi indah sebenarnya kalau kita lihat kayak gitu. Jadi nggak ada satu hal yang tidak berkaitan dengan aspek yang lain. Nah di dalam tema fisik ini pun juga nafas ya perlu kita latih. Nah sehingga kalau misalnya saja di dalam tema-tema pengelolaan stres, nafas pun juga harus kita latih. Karena banyak orang yang lagi dalam keadaan distres itu, ciri-cirinya orang distres itu jarang nafas atau menahan nafas. Atau dia tidak nyadar bahwa dia sudah menahan nafas sudah beberapa lama. Nah berarti kalau orang sudah menahan nafas beberapa lama, karena tegang, karena takut, karena cemas, sehingga apa yang terjadi? Berarti otak kita kekurangan oksigen. Berarti peluangnya akan mengalami yang namanya hipoksia. Nah, hipoksia itu adalah ketika kadar oksigen di dalam otak berkurang. Nah, apa yang terjadi kalau orang hipoksia? Kaitannya dengan aspek psikologi lagi nantinya. Orang kemudian menjadi konsentrasinya buyar, orang menjadi mengalami pengalaman-pengalaman halusinasi. Nah seringkali itu karena saya tukang pendaki gunung ya, seringkali daki gunung. Nah saya bisa ngelihat itu kalau orang udah mengalami hipoksia gitu ya. Ini teman saya hipoksia nih. Udah ngelihat lah, wah sebelah kiri ada macan 5, sebelah depan ada babi hutan 6, padahal nggak ada apa-apa gitu. Nah tema-tema seperti itu adalah karena kadar oksigen kurang. Sama dengan orang-orang yang kesurupan gitu ya. Saya sebagai seorang psikolog, saya melakukan penelitian tentang fenomena kesurupan di beberapa daerah. Sehingga saya membuat sebuah risalah, The Psychology of Kesurupan, gitu ya. The Psychology of Transpossession Disorder. Kalau kita cermati di masyarakat, orang yang kesurupan itu sebenarnya orang yang sedang pindah dari sistem saraf pusat ke sistem saraf tepi, gitu ya. Dari sistem saraf yang tadinya adalah sadar ke sistem saraf yang tidak sadar, gitu. Nah, sehingga pada waktu orang mengalami kesurupan itu umumnya mereka melakukan gerakan-gerakan keras, gerakan-gerakan kasar. Nah, untuk melakukan gerakan-gerakan keras dan gerakan-gerakan kasar itu dibutuhkan energi yang luar biasa, dibutuhkan gula darah yang luar biasa. Nah, untuk melakukan gula darah yang seperti itu berarti aktivitas otak meningkat. Maka pada waktu orang-orang di masyarakat udah kesurupan, dirubung pula. Karena dirubung, oksigen yang berada di tempat itu berkurang. Bayangin, makanya wajar kalau misalnya orang-orang kesurupan itu wajahnya memerah, lebam gitu. Kan logik saja itu. Maka saya seringkali kalau misalnya menangani orang kesurupan, nggak usah pakai macam-macam. Berarti orang itu kurang nafas, berarti orang itu kurang oksigen. Nah, mau oksigennya cukup gimana? Lawang yang ngerubungnya rumah ukuran 3x4, yang ngerubungnya 25 orang, itu kan nggak cukup oksigen di situ. Maka cara saya sederhana. Saya usir semua orang, tinggal saya bersama si orang yang kesurupan, saya nggak apa-apain. Lama-kelamaan oksigennya cukup, lama-kelamaan kemudian tubuh dia menjadi normal kembali, wajah dia yang tadinya merah, hitam, legam menjadi normal. Setelah itu ya sembuh dengan sendirinya. Nah jadi banyak aspek-aspek yang saya ingin menjawab pertanyaan Pak Mukaratul ya. Sebenarnya nggak semua hal berkaitan gitu Pak. Jadi pikiran mempengaruhi fisik, mempengaruhi emosi, mempengaruhi kinerja indera, mempengaruhi kemudian juga neurokimia di tubuh. Bulak-balik jadinya. Neurokimia di tubuh mempengaruhi fisik, mempengaruhi indera, mempengaruhi kemudian juga aspek-aspek rohaniah kita. Nah karena itu kenapa di dalam Islam misalnya saja homer dilarang, penggunaan zat-zat tertentu dilarang. Ya bahkan ada kitab ya yang dikarang oleh ulama besar sekitar di abad 15 itu membicarakan tentang tema-tema yang sekarang narkoba. Detail itu. Lebih detail gitu. Wah, zat ini kalau dikawinkan dengan zat ini akan mempengaruhi efek ini.
orang ini kayaknya kalau sholatnya akan begini. Itu jelas sekali gitu. Ya, jelas sekali gitu. Nah, nafas ini menjadi penting. Ya. Nah, dan mengukur orang hidup pun juga dengan nafas. Gitu. Jadi kalau kita masih diberi nafas, ya kita alhamdulillah. Nah, karena ciri orang yang mengalami distress adalah tanpa disadari nafasnya tertahan. Nah, jadi kalau misalnya kita menyadari nafas kita tertahan, berarti kita melatih bernapas. Nah, karena ini adalah bukan workshop, maka saya cuma ngasih tahu saja bahwa melatih bernapas itu menjadi penting. Nafas yang baik kayak gimana? Nafas yang seperti bayi tidur. Nah, jadi naik turunnya nafas diafragma itu. Nah, jadi nafas diafragma itu baru kita latih lah. Nah, jadi nafas diafragma itu nafas yang alamiah kalau Anda tidur. Nah, sayangnya orang pada waktu dalam keadaan terjaga lupa gitu ya untuk melakukan nafas diafragma. Nah, kenapa nafas diafragma ini penting? Kenapa ini ada kaitannya dengan pengelolaan stres? Karena pada waktu nafas diafragma, ya, pada waktu nafas diafragma ini ada zat, ada bagian tubuh yang mengeluarkan kelenjar getah bening yang hanya akan terpicu terangsang kalau diafragmanya mengembang. Nah, jadi bayangkan gitu. Jadi berarti sebenarnya sistem tubuh kita sendiri sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, dia sudah mempunyai mengatur untuk kebaikan tubuh kita. Nah, cuman tadi karena orang mengalami stres, orang menjadi menahan nafasnya tertahan sehingga diafragmanya tidak terpicu, sehingga area-area yang tadi yang berkaitan dengan daya imun tadi adalah tidak terpicu oleh tema-tema ini. Sehingga nafas ini pun menjadi menarik. Berarti nafas perlu dipelajari, gitu ya. Nah, karena itu tidak heran gitu ya, ini ada beberapa ragam. Nah, kalau misalnya teknik-teknik ini tidak akan saya bahas, karena itu nggak usah kaget kalau misalnya di kalangan-kalangan sufi ada teknik-teknik pernapasan, ada zikir nafas, gitu, ada melatih nafas, ada mengasosiasikan nafas gitu ya dengan nama-nama ismuzat, dengan nama-nama Allah. Nah, sehingga di situ adalah kenapa diasosiasikan, berarti adalah kita menyadari bahwa setiap detak jantung kita, setiap napas kita adalah harus seiring dengan ingatan kepada Allah. Nah, kalau di kalangan-kalangan sufi kan itu dipakai sebagai sebuah latihan spiritual, latihan ruhania. Nah, kemudian di aspek fisik ini napas ya biar kita lewatin saja. Nah, tertawa itu penting juga gitu. Nabi mencontohkan tuh tertawa. Bahkan suatu kali Nabi sampai kelihatan giginya, itu menunjukkan bahwa tertawa tidak dilarang. Nah, kalangan-kalangan ilmuwan, seorang dokter namanya Dr. Madan Kataria, itu dia adalah orang India, dan dia melakukan penelitian-penelitian bahwa orang-orang yang tertawa tanpa alasan itu diafragmanya akan terlatih. Nah, sehingga menjadi senam tawa, yoga tawa. Karena apa? Tertawa itu sendiri memang penting. Nah, sekarang orang-orang yang mengalami distress kan jarang ketawa. Nah, ya. Jadi kalau Anda membuat lelucon dalam keadaan pandemi ini, Anda mampu membuat lelucon yang membuat teman Anda tertawa, waduh, itu sedekah itu. Karena pada waktu dia tertawa berarti otak dia pun terangsang. Karena orang yang bisa tertawa itu orang yang mengerti lelucon. Orang yang nggak mengerti lelucon berarti kan garing gitu ya, otaknya tidak terangsang. Nah, pada waktu dia mampu tertawa, fisiknya berkembang, fisiknya berubah. Zat imun pun berubah. Kemudian juga di dalam kalau kita mempelajari secara neuropsikologinya, maka ada zat-zat tertentu yang disemprotkan di otak yang akan menimbulkan imunitas makin meningkat. Nah, sehingga tertawa ini sekarang itu mahal gitu ya. Tertawa itu mahal. Nah, bercanda itu penting. Nabi mencontohkan ragam cara bercanda gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita menjadi kehilangan candaan, kita kering amat gitu ya beragama kita gitu. Lawong yang namanya para mufasir aja kan juga ketawa itu. Ada para mufasir yang mengartikan bahwa dunia ini tempat senda gurau. Nah, kadang-kadang kita lawong yang menciptakan alam dunia ini menuliskan begitu gitu ya. Mengatakan begitu. Lah kita kadang-kadang terlalu serius menghadapi hidup ini. Ya, lawong kalau artinya kan kalau misalnya Tuhan itu menganggap bahwa ini senda gurau, kita juga jangan terlalu serius lah gitu ya.
terhadap hal-hal tertentu yang sifatnya duniawi. Toh kita juga akan meninggal. Yang perlu kita seriuskan adalah bagaimana nih menghayati hidup ini supaya hidup kita ini benar-benar menjadi Abdullah gitu ya, dan kita supaya kita menjadi mutakin. Tetapi banyak di dalam tema-tema kehidupan ini, kalau saya ngamatin sebagai psikolog 27 tahun, banyak orang terlalu serius gitu melihat hidup. Dia terlalu serius gitu, padahal hidup itu sendiri banyak leluconnya. Hidup itu sendiri banyak aspek-aspek menariknya. Jadi saran saya kepada diri Anda, sebelum Anda ditertawakan orang lain, coba tertawailah diri Anda. Carilah, jadi kalau sebelum tidur itu paling bagus adalah refleksi dulu aja sebelum tidur, refleksi kekonyolan-kekonyolan apa yang Anda buat saat ini, dan kebetulan orang lain tidak tahu bahwa Anda konyol. Tertawakanlah diri Anda di tema-tema itu. Ya. Banyak kekonyolan-kekonyolan, banyak kekurangan-kekurangan, banyak keburukan-keburukan yang kita lakukan setiap hari. Dan alhamdulillah Allah menutupi kekonyolan-kekonyolan kita sehingga orang lain tidak tahu kita konyol gitu ya. Nah, itu aja tema-tema humor itu. Banyak sekali humor yang kita buat. Nah, sayangnya tadi karena kita kurang refleksi, kita nggak tahu bahwa diri kita sendiri adalah sebenarnya konyol. Diri kita sendiri sebenarnya patut ditertawakan. Nah, tertawa yang terbaik adalah menertawakan diri sendiri gitu ya. Jadi sah-sah saja. Jadi kalau Anda mau humor, jangan cari orang untuk ditertawakan. Jadi justru temukan kekonyolan-kekonyolan diri Anda sendiri, temukan ironi-ironi diri Anda sendiri, temukan paradoks-paradoks Anda sendiri, dan tertawalah. Ya, mumpung Anda belum ditertawakan orang lain. Ya, berikutnya intelek nih. Nah, intelek ini yang saat ini saya rasa kalau ngelihat dari teman-teman saya kalangan-kalangan psikolog klinis memilih ragam teknik untuk membantu orang-orang yang mengalami stres akibat pandemi, ini kayaknya nih teknik-teknik CBT ini, cognitive behavior therapy, kayaknya paling banyak digunakan nih oleh teman-teman saya yang psikolog sekaligus psikoterapis itu. Nah, berarti ketika saya melihat atau mendapatkan info itu, berarti saya melihat berarti banyak orang yang di era pandemi ini mengalami distorsi kognisi. Nah, berarti distorsi kognisi itu berarti taburlah cara berpikirnya. Berarti berpikirnya itu terkotori oleh macam-macam, oleh asumsi-asumsi yang keliru, oleh berpikir yang tidak sistematis, oleh berpikir yang lemah dalam pengambilan simpulan, oleh berpikir yang tidak tertata, kemudian juga melakukan misalnya generalisasi, misalnya saja seperti itu. Nah, sehingga penting bagi kita saat ini adalah sadar tentang kognisi kita, sadar tentang berpikir kita, sadar tentang cara berpikir kita, sadar tentang bagaimana kita cara mengolah sebuah informasi. Nah, semakin Anda tidak mampu berpikir dengan terstruktur, berpikir dengan sistematis, berpikir dengan hati-hati, maka peluang Anda untuk mengalami error besar. Cukup banyak orang-orang error di era pandemi ini. Contoh nih, saya ngasih contoh. Memang betul gitu bahwa ada droplet di mana-mana gitu ya. Cuman kan yang menyebabkan kematian itu sendiri tidak hanya droplet toh, banyak aspek gitu. Nah, kadang-kadang ada orang saking takut-takutnya demikian baru anaknya keluar dari rumah, ya dia punya anak umur 6 tahun keluar dari rumah, kemudian anaknya keluar dari rumah nggak ketemu siapa-siapa, keluar aja dari rumah gitu, kemudian ngambil bola yang tertendang keluar rumah, kemudian masuk lagi. Si ibu kemudian mengharuskan anak itu mandi. Nah, ributlah anak dan ibu ini. Karena anaknya barusan saja mandi, ngapain harus mandi lagi? Nah, anaknya akhirnya ya terjadilah karena terlalu banyak mandi, anaknya kemudian flu, anaknya menjadi sakit kan gitu. Nah, tema-tema seperti ini kan diakibatkan oleh apa perilaku si ibu ini? Diakibatkan oleh kognisi. Gitu. Kadang-kadang kita terlalu lebay gitu dengan sebuah fenomena. Dan lebayisasi itu adalah bagian dari distorsi kognisi. Jadi melebih-lebihkan sebuah keadaan berangkat dari pengalaman kecil adalah menunjukkan bahwa kita mengalami distorsi kognisi. Nah, ini cukup banyak nih, gitu ya, orang-orang yang lebay ini di era pandemi ini banyak juga.
Sebaliknya juga ada juga orang yang terlalu merendahkan, meremehkan juga, itu sama juga dia mengalami distorsi kognisi juga gitu. Diri dia aman-aman saja, tapi orang lain barangkali terganggu oleh perilaku dia. Nah, sehingga di dalam tema-tema seperti ini penting sekali kalangan-kalangan psikolog yang memperkenalkan teori stres yaitu hardiness, dia menyatakan bahwa orang-orang itu akan mampu tangguh terhadap stres, termasuk stres akibat pandemi, kalau dia mempunyai 3C. C yang pertama adalah komitmen, dia mampu mengalihkan problem ke peluang-peluang untuk lebih sehat. Yang kedua challenge, dia memandang bahwa situasi pandemi ini sebagai tantangan, bukan sebagai ancaman terhadap kehidupan dia. Dia memandang bahwa ada ruang yang terbuka untuk kreatif, untuk tetap hidup nyaman sekalipun di era pandemi seperti ini. Yang ketiga adalah kontrol. Kontrol berarti dia mempunyai kendali dengan menyadari sumber daya yang dia miliki. Apa yang dimaksud dengan sumber daya? Sederhananya 5M. Anda punya orang, Anda punya M yang kedua money, uang, Anda punya M yang ketiga metode, cara-cara, Anda punya material, dana Anda punya, kemudian juga mesin atau misalnya alat-alat atau perangkat-perangkat. Nah, jadi kalau misalnya Anda dalam keadaan pandemi seperti ini, kebetulan di rumah ada alat masak dan orang satu kampung Anda tahu bahwa Anda jago dalam masakan-masakan tertentu dan Anda tahu bahwa sekeliling Anda itu adalah banyak keluarga-keluarga muda yang mereka berpikir lebih hemat membeli daripada memasak sendiri, maka berarti Allah sudah menyadarkan kepada Anda bahwa ada loh peluang kamu untuk mendapatkan uang dengan memanfaatkan sumber daya yang kamu miliki. Jadi banyak orang-orang yang gara-gara pandemi itu karena mereka mempunyai hardiness seperti ini, mereka tetap bisa hidup walaupun kena PHK. Karena apa? Karena mereka tadi berfokus kepada ada yang dalam kontrol saya. Masih banyak yang dalam kontrol saya. Masih banyak yang dalam kendali saya. Nah, selama kita berpikir seperti itu, maka peluang-peluang diri kita terilhami adalah besar. Nah, di kalangan-kalangan kajian tasawuf berarti ada diri yang terilhami, ada nafs al-mulhimah di situ. Nah, dalam mengelola intelek ini juga penting di dalam era pandemi ini kita melakukan selektif. Jadi kesadaran untuk memilah dan memilih. Ya, jadi karena kalau tidak, kita nantinya adalah terbanjiri informasi. Dan mohon maaf, banyak informasi-informasi di medsos itu, informasi-informasi yang alih-alih memberdayakan, malah memperdayakan kita, malah membuat kita terpuruk. Jadi kadang-kala jauh relatif lebih baik puasa dari medsos saja gitu. Saya ngelihat orang-orang di kampung saya yang oleh keadaan tidak punya handphone gitu ya, dan mereka akhirnya lebih fokus kepada apa yang bisa mereka lakukan, entah bertani, entah beternak, itu hidupnya jauh lebih happy, lebih bahagia gitu ketimbang orang-orang yang sama-sama petani, sama-sama peternak, kemudian memegang handphone, kemudian dibanjiri oleh medsos dan puyeng oleh beragam informasi yang dia sendiri nggak bisa mencernanya dengan baik. Nah, kalau kita nggak selektif saat ini, peluang kita ambrol gara-gara informasi adalah besar. Saya tidak mengatakan, membayangkan, yang jelas itulah yang saya temui dari sejumlah klien yang banyak konseling di era pandemi ini. Nah, kemudian juga kita juga perlu mempunyai kesadaran terhadap sebuah perspektif yang tepat. Otomatis juga kita perlu juga mempunyai sikap yang baik dalam mensyukuri apa yang ada yang kita miliki. Nah, bersyukur itu perlu digalakkan. Cara bersyukurnya ya tadinya menghitung-hitung nikmat saja. Alhamdulillah kita masih baik. Alhamdulillah kita masih bisa meluangkan waktu di dalam kajian ahad malam. Alhamdulillah suara saya masih terdengar. Alhamdulillah saya bisa berkenalan dengan orang-orang baru melalui kajian ahad malam ini. Banyak hal yang masih bisa kita syukuri lah sebenarnya. Nah, kalau kita mampu memenuhi pikiran kita dengan syukur tadi, maka apa yang terjadi gara-gara bersyukur seperti itu? Maka
Sejumlah penelitian yang dilakukan oleh teman-teman yang kebetulan meneliti tema-tema dalam positif psikologi, ada beda itu. Ya, jadi ada area otak yang tersentuh yang berbeda ketika orang bersyukur dibandingkan ketika orang melakukan mengeluh gitu ya. Sehingga enzim-enzim untuk pertumbuhan, enzim-enzim untuk kesehatan, bagian-bagian zat-zat neurokimia yang untuk membuat tumbuh dan yang membuat tetap nyaman dan hidup dengan tenang, justru adalah ketika orang ini bersyukur. Jadi bersyukur itu hal yang mudah, cuman tadi perlu dilatih sehingga menjadi kebiasaan kita. Humor, nah, salah satu bentuk humor yang baik adalah ketika Anda mampu melihat kesenjangan antara diri Anda dengan diri Anda yang ideal. Ketika Anda mampu melihat kekonyolan-kekonyolan Anda. Ketika Anda mampu melihat betapa ironinya diri Anda. Nah, ketika kita mampu melakukan pengamatan terhadap diri kita sendiri, maka keterampilan itu sendiri dalam istilah psikologi dinamakan humor. Dan inilah kalau kita cermati ya para baginda Rasul adalah sense of humornya luar biasa ya, dan beliau mampu membuat para sahabat itu sendiri adalah bisa tetap nyaman bersama beliau karena beliau mempunyai sense of humor. Berikutnya, apalagi yang perlu dilatih dalam intelek dalam rangka pandemi? Mulailah belajar untuk mengetahui mana yang dalam kendali Anda dan mana yang di luar kendali Anda. Ada sebuah doa ini sendiri dari kalangan Nasrani. Ya, doa itu dinamakan serenity prayer. Jadi doanya kira-kira kalau diterjemahkan begini, wahai Tuhanku, berikanlah aku kemampuan untuk mengubah suatu keadaan yang dapat kuubah dan untuk mampu menerima keadaan yang tak dapat kuubah dan berikanlah kepadaku kebijaksanaan untuk membedakan di antara keduanya. Dan di dalam serenity prayer ini jelas gitu bahwa itu juga merupakan gambaran-gambaran bahwa banyak masalah yang dialami seseorang karena ingin mengendalikan sesuatu yang tidak dapat diubah. Artinya berarti di luar kendali dia. Saya kasih contoh. Saya punya orang tua saya sudah mengalami demensia, usianya sudah 80 tahun. Dan kalau saya mempunyai keinginan untuk mengubah demensianya ibu saya, itu saya sama dengan mengubah sesuatu yang di luar kontrol saya. Nah, jadi keadaan demensia itu keadaannya gimana? Saya alih-alih mengubah ibu saya mengubah diri saya saja, yaitu menyikapi orang tua yang sudah demensia. Orang tua yang sudah demensia itu baru saja 5 menit yang lalu makan, kemudian tiba-tiba ada tamu nih ke rumah saya, dan ibu saya mengatakan kepada tamu saya, waduh, si Asep ini makin lama makin pelit nih. Makin pelit. Masa saya nih sejak pagi saya belum dikasih makan nih masih Asep gitu ya. Padahal itu remah nasi itu masih nempel itu di bibir ibu saya. Nah, kalau saya mempersoalkan hal-hal seperti itu dan kemudian saya tersinggung oleh ibu saya bahkan marah terhadap ibu saya menjadi konyol terhadap ibu saya, ya saya konyol gitu. Maka cara yang terbaik apa? Senyum aja. Bahkan saya bikin humor. Ya ibu, maafkanlah anak yang kurang ajar ini. Ibu bukan hanya tidak dari pagi, belum dikasih makan. Sejak seminggu, bahkan ibu nggak saya siapkan makan, tapi saya heran ibu kok sehat-sehat saja. Nah, itu kan jadi tertawa. Tamunya juga jadi tertawa gitu ya. Nah, kalau enggak ya repot gitu. Nah, jadi di dalam tema misalnya saya dengan ibu saya seperti itu, ada di luar kontrol saya dia dimensinya. Pikun lah dalam bahasa kita ya. Kepikunan seperti itu di luar kontrol saya, di luar kontrol dia. Nah, jadi alih-alih saya pengen ngubah ibu saya supaya tidak pikun, supaya ingat ngapain gitu. Ya udah, saya ubah saja sikap saya terhadap ibu saya. Sehingga karena saya tahu dia pikun gitu ya, di dalam tema-tema tertentu seperti itu, senyum-senyum saja kalau ibu saya mengatakan gitu. Sebaliknya, saya tahu nih ibu saya belum makan. Dan dia mengaku baru sudah makan kok. Nah, saya rayu dengan berbagai macam cara sehingga dia mau makan. Kan gitu. Sehingga ada cara-cara kreatif lah
yang ada di dalam kendali kita. Nah, jadi pengalaman saya sebagai psikolog, 27 tahun lah saya sebagai psikolog, klien-klien saya yang banyak jadi klien itu, yang banyak orang cemas, yang banyak orang mengalami gangguan cemas, ternyata adalah orang-orang yang kebiasaannya adalah memikirkan hal yang di luar kendali dia. Jadi kalau Anda mau cemas, gampang. Pikirin aja hal-hal yang di luar kendali dia. Kalau Anda punya keluarga, saudara, pikirkanlah masalah saudara Anda, sementara saudara Anda pun tidak memikirkan masalah itu. Nah, banyak di antara kita karena kita ngerasa bahwa ini kita bagian dari keluarga, maka seakan-akan kita perlu terlibat dalam seluruh permasalahan keluarga tanpa mempertimbangkan apakah kita itu punya kendali atau tidak gitu di dalam tema-tema itu. Jadi Nabi mengajarkan bahwa untuk ku anfusakum wa ahlikum itu kan urutan gitu. Jadi mulai dari diri Anda. Yang akan dipinta di yaumil akhir itu diri Anda dulu gitu. Jadi kadang-kala kita lupa, kita peduli kepada keluarga besar, sementara kita lupa untuk peduli pada diri kita. Nah, ini paling banyak juga di masyarakat kita. Akhirnya ke keluarga besar juga enggak, ke diri kita juga enggak. Nah, sementara kalau dihisab nanti kan yang ditanya tuh diri kita dipinjemin badan, dipinjemin mata, dipinjemin indera, dipinjemin ilmu oleh Tuhan. Untuk apa semua itu kita manfaatkan? Pertanggungjawaban pertama kali kan kepada diri kita dulu. Nah, jadi kalau kita berkaitan dengan tema-tema ruhaniah, mari kita pastikan gitu bahwa kita mampu mengendalikan gitu ya hal-hal yang memang dalam kendali kita, yang dalam kontrol kita. Nah, tema-tema ini menjadi tema-tema penting saya rasa dalam pengelolaan stres, terutama akibat pandemi ini. Karena banyak hal yang di luar kendali kita, banyak hal yang ada dalam kendali kita. Saya bagi contoh saja, kemarin saya ke Jakarta, saya ada acara dengan Kemenag dan ada acara dengan PP4. Ya, saya naik MRT dan di MRT itu udah jelas gitu ya bahwa di situ ada orang-orang yang berdiri dan orang-orang saling menelepon. Nah, jelas sekali di situ ada aturan bahwa di dalam naik MRT itu orang tidak boleh saling menelepon, tidak boleh menerima telepon, tidak boleh menjawab telepon, apalagi ngobrol. Dan di situ saya terkagum-kagum dengan seorang satpam yang ada di MRT itu. Dan dia menggunakan ragam cara untuk mengingatkan orang, karena ada orang udah ada bacaannya, udah dijelasin lewat pengeras suara, tetap aja ada orang bandel itu ya. Nah, kenapa? Dia ngerasa itu kontrol dia gitu. Dia ingetin dengan cara yang baik, dia dari mulai isyarat nggak kena, kemudian ditunjukin suruh baca nggak kena, kemudian pada waktu kereta MRT itu berhenti di sebuah ini, kemudian dia bicara dan dia ingatkan gitu bahwa ini adalah akan membahayakan diri Anda dan membahayakan orang lain. Nah, berarti si satpam ini melakukan itu karena itu kontrol dia, dalam kontrol dia. Nah, tapi kalau bagi saya itu saya ngelihat ada orang-orang yang gitu ya, yang saya dalam kontrol saya tidak ngontrol si orang yang melakukan pelanggaran. Saya deketin aja satpam, saya colek, saya kasih isyarat gitu ya, sehingga dia melakukan kendali terhadap para penumpang yang melakukan pelanggaran itu. Nah, sehingga tahu mana yang dalam kontrol kita, tahu dalam mana yang di luar kontrol kita itu menjadi penting. Nah, tema-tema inilah yang paling banyak muncul di era pandemi ini. Jadi banyak orang yang ributin sesuatu yang sebenarnya tidak dalam kontrol dia. Jadinya juga capek tubuh kita, capek fisik kita. Sahabat-sahabat sekalian, nah jadi dalam intelek ini juga tidak sedikit orang yang terjebak ke dalam distorsi kognitif gitu ya. Nah, di dalam distorsi kognitif, misalnya berpikir lebih baik semua atau tidak sama sekali, atau misalnya melakukan personalisasi, apa yang dilakukan orang lain dianggap seakan-akan tertuju kepada dirinya gitu ya, GR banget nih gitu ya. Kemudian ada juga kalau misalnya mendapatkan hal yang positif gitu ya, justru kita mendiskon gitu, kita menghilangkan hal-hal yang positif yang disampaikan orang lain kepada kita. Atau sebaliknya, kita terlalu membesar-besarkan hal yang sebenarnya memang ada sesuatu kekeliruan tapi kita besar-besarkan, atau kita membayangkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada diri kita.
Demikian untuk pengantar, silakan kalau ada tanya jawab, monggo.